Pernah gak sih kalian ngebayangin makhluk perkasa bersisik baja yang mengeluarkan napas api yang melelehkan apapun yang dia sembur? Sosoknya menghiasi legenda dari timur sampai barat, dari cerita-cerita kuno sampai film layar lebar modern, dan kita kenal sebagai naga. Dan pernah gak sih teman historia kepikiran, apakah naga itu benar-benar ada? Apakah naga itu cuma mitos belaka? Atau emang ada jejak-jejak nyata yang ngebuktiin keberadaan naga? Gak usah lama-lama, langsung kita bahas di Ngerti Sejarah. Deskripsi soal naga juga sangat beragam. Ada yang gambarin punya sayap, ada yang gambarin bisa ngomong, ada yang bisa terbang, bahkan ada yang gambarin sebagai makhluk raksasa. Kisah tentang di mana naga hidup juga macam-macam. Ada yang bilang di istana, di lautan, ada yang di gua-gua, bahkan ada yang di pegunungan. Di satu budaya, naga dianggap sebagai pembawa keberuntungan, tapi di budaya lain, naga dianggap membawa sial. Laman Life Science menulis bahwa kisah tentang naga tertua dapat ditelusuri dari Yunani dan juga Sumeria kuno. Di barat, dalam bahasa Inggris, naga disebut sebagai dragon. Nah, kata dragon ini berasal dari bahasan Yunani kuno yaitu drakonta yang berarti mengawasi. Maksudnya, makhluk menyeramkan ini biasanya menjaga gunungan emas atau harta karun. Nah, mungkin aja kisah ini yang menginspirasi pembuat film The Hobbit. Smoke, naga terakhir di Middle Earth, dikisahkan mengambil alih Lonely Mountain yang berisikan harta karun Erebor. Di abad pertengahan, saat agama Kristen mulai menyebar ke seluruh dunia, banyak orang mendengar kisah naga dari Alkitab, yaitu kisah Saint George the Dragon Slayer. Dikisahkan Saint George datang ke sebuah kota yang terancam oleh naga, kemudian ia menyelamatkan seorang gadis, melindunginya dengan tanda salib, kemudian membunuh naga tersebut. Penduduk kota yang terkesan dengan iman dan keberanian Saint George segera menjadi Kristen. Sementara di Cina, naga dikenal sebagai Long. Long dikenal sebagai makhluk yang hidup di lautan, danau, atau sungai. Mereka dipercaya sebagai makhluk yang mampu membawa keberuntungan dan kesuburan, bahkan mampu menurunkan hujan di musim kemarau. Long digambarkan sebagai makhluk bertubuh ular, bersisik ikan, bercakar elang, bertanduk rusa, dan berwajah cilin. Cilin itu merupakan makhluk suci di legenda Cina. Begitu juga di budaya Jawa. Kata naga yang dipakai dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ular. Tapi ular yang dimaksud lebih merujuk kepada dewa ular. Gak beda jauh dengan orang Cina yang memaknai naga, dalam budaya Jawa, naga juga dihubungkan dengan air dan juga kesuburan. Dalam kisah Samudra Mantana misalnya, dikisahkan bahwa dewa dan asura merebut mencari air amerta. Kelak, siapapun yang mendapatkan air itu dan meminumnya akan hidup abadi. Zaman dulu, naga juga sering dipakai untuk menyebut makhluk-makhluk yang gak dikenal. Pada abad ke-16 misalnya, Fei Xin, seorang militer yang ikut berlayar bersama Laksamana Cheng Ho, sempat mengunjungi bagian utara Sumatera. Dalam buku catatan umum perjalanan di lautan, dia menceritakan bahwa ada satu pulau yang sering didatangi oleh naga. Jaraknya 1 hari 1 malam jika berlayar ke arah barat dari Pulau Sumatera. Naga-naga yang ke sana meninggalkan liur yang harganya tinggi di pasaran, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai Pulau Liur Naga. Rupanya, dalam terjemahan Grunewald dalam bukunya yaitu Nusantara dalam Catatan Tionghoa, liur tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan ambergris, dan naga-naga tersebut merupakan paus. Ma Huan yang juga ikut dalam pelayaran Cheng Ho menyebut keberadaan naga dalam catatannya yaitu Yingya Shanglan. Di suatu pesisir ditemukan kura-kura dan naga. Naga itu suka menyerang manusia. Digambarkan oleh Ma Huan pada saat itu naga tersebut memiliki 4 kaki, seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik, dan juga memiliki tanduk berderet di punggungnya. Ternyata menurut Grunewald, naga yang dimaksud oleh Ma Huan itu adalah buaya. Menurut laman Life Science, naga itu wujud gagasan yang mencontoh makhluk nyata. Dimulai dari ular atau reptil yang menakutkan lainnya. Seiring berjalannya waktu, mereka memiliki gambaran tentang naga itu sendiri yang menyerap harapan dan imajinasi masing-masing budaya dengan meminjam sifat-sifat hewan yang nyata. Nah, gimana nih teman historia? Masih ada yang percaya kalau naga itu nyata?
Next, enaknya kita bahas apa lagi ya? Saksikan terus Ngerti Sejarah di YouTube channel History.id. Dadah!